Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita berkumpul kembali melalui kajian online mingguan. Insya Allah melanjutkan kembali pembahasan mengenai kitab Al-Kabair bersama Ustaz Muhammad, dan kali ini membahas tema tentang dosa besar berzina. Baik Ustaz, waktunya sudah menjelang 9:30. Seperti biasa kita akan selesai sebelum zuhur ya Ustaz ya. Nanti mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita untuk bertatap muka bermajelis di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Insyaallah mudah-mudahan Allah taala memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa beramal soleh dan juga memberikan kepada kita pahala dari apa yang kita laksanakan ya. Insya Allah di pagi hari ini semoga ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita dan menjadi perkara yang akan menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, karena sudah jam 10:30, kita akan langsung saja memaparkan materi yang akan dibawakan di kesempatan kali ini. Insya Allah perkara yang dibahas di kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan dosa besar zina. Ya, tentang dosa besar apa? Berbuat zina. Ini adalah dosa besar yang ke-12 di dalam kitab Al-Kabair. Baik, saya coba sharekan dulu kepada Bapak Ibu materi yang akan dibahas di kesempatan malam ini. Pagi hari ini. Baik. Nah, ini adalah tentang Al-Kabirah As-Saniyah Asyar. Dosa besar ke-12. Nah, jadi dosa besar ke-12 adalah az-zina, yaitu zina. Waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah lindungi kita, Allah jauhkan kita dari perbuatan ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan coba bahas berkaitan dengan az-zina. Az-zina wa ba'duhu akbaru isman min ba'din. Wa ba'duhu, ya, sebagian zina itu, sebagian perbuatan zina itu akbaru isman, lebih besar dosanya. Lebih besar dosanya. Mimba'din dari sebagian yang lainnya.
Jadi dosa zina itu bertafawut, bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Jadi ada yang paling besar, tengah besar, besar begitu ya. Jadi intinya semuanya dosanya dosa besar, tapi ada yang paling besar. Jadi mutafawit, berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Nah, nanti ada dijelaskan di bawah. Yang paling besar itu adalah dosa berzina dengan mahram. Berzina dengan mahram. Ini dosanya paling besar. Contoh misalnya naudzubillah seorang laki-laki berzina dengan ibunya. Naudzubillah min dzalik. Berzina dengan anak perempuannya. Naudzubillah min dzalik. Berzina dengan adik atau kakaknya. Waliyadzubillah. Nah, ini yang ada kaitannya dengan kekerabatan, yang ada kaitannya dengan mahram, maka ini lebih besar dosanya daripada berzina dengan orang lain. Itu satu. Kemudian ada lagi dosa besar yang zina selanjutnya adalah berzina dengan mujahidin, istri mujahid, istri mujahidin. Orang yang pergi berjihad, ya, kemudian dia titipkan kepada kawannya yang tidak berjihad, ya, keluarganya. Ternyata si kawannya ini berkhianat dan bahkan akhirnya berzina dengan istri yang ditinggalkannya, waliyadzubillah. Maka ini dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih besar, paling besar dosa di antara dosa-dosa zina selain berzina dengan mahram. Allah musta'an, ya. Kemudian lagi berzina dengan mana ini? Nah, berzina dengan berzina dengan tetangga, dengan istri tetangga atau dengan suami tetangga. Nah, ini adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ini adalah perbuatan yang sangat-sangat keji juga. Ini akan menimbulkan perselisihan, persengketaan dan lain sebagainya. Lebih besar daripada berzina dengan yang lainnya. Kemudian juga berzina dengan banyak wanita atau banyak pria. Kebalikannya kalau perempuan, ya. Kalau laki-laki dengan banyak wanita, setiap wanita yang di sini, di situ dan sebagainya pernah dizinahi, waliyadzubillah, maka dia lebih besar dosanya, waliyadzubillah. Jadi intinya berbeda-beda sesuai dengan tahap dosanya, ya, taraf dosanya. Waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah lindungi dan jaga kita dari perbuatan ini. Kemudian kata muallif, kata musannif, kata pengarang kitab ini, qala Allah taala, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surah Al-Isra ayat 32. Allah taala berfirman, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya zina itu adalah sesuatu yang fahish, keji. Sesuatu yang perbuatan yang dimurkai, ya, perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan, seburuk-buruknya metode, seburuk-buruknya thariqah. Maka zina adalah jalan terburuk mendapatkan anak, jalan terburuk mendapatkan keturunan. Maka tidak boleh kita melaksanakan zina. Bahkan bukan hanya melaksanakan zina, qorobah juga tidak boleh, ya. Artinya mendekati saja tidak boleh. Mendekati zina saja tidak diperbolehkan. Artinya berarti melihat perkara-perkara yang berbau zina, mendengar perkara-perkara yang berbau zina, kemudian berkholwat, ya, berduaan-duaan dengan lawan jenis, itu pun akan dilarang. Karena di sini dalilnya wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Artinya jangan sampai kita memberikan peluang, memberikan celah bagi setan untuk menjerumuskan kita ke dalam perbuatan zina. Nah, di antara sebelum orang berzina, maka diberikan mukodimah dulu oleh setan. Apa mukodimahnya? Ya, bertemu dulu berduaan. Di mana? Ya, di kafe, di restoran, di rumah makan, ngobrol berdua. Seperti itu. Maka berkholwat ini pun dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Karena nanti akan menggiring dirinya kepada perkara zina. Melihat-lihat, ya, melihat-lihat yang cabul-cabul, waliyadzubillah. Nah, ini akan menjerumuskan orang itu untuk senantiasa berbuat terlarang oleh Allah taala, berbuat zina, ya. Kemudian mendengar terus perkara-perkara yang berkaitan dengan kecabulan, pornografi dan lain sebagainya. Maka ketika banyak mendengar, akhirnya akan menjerumuskan dia untuk mengamalkannya. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Semoga Allah jaga kita, ya. Jadi wala taqrabuz zina,
jangan mendekati perbuatan zina. Nah, inilah dalilnya ya. Jangankan berbuat ya, dalam arti mendekati pun tidak diperbolehkan. Baik, kita akan menjelaskan bagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Qala Al-Imam Ahmad, ya, Al-Imam Ahmad berkata, la a'lamu ba'da qatli nafsi. Aku tidak mengetahui ba'da qatli nafsi, setelah membunuh jiwa itu, syai'an a'zamu minaz zina. A'zama minaz zina. Sesuatu yang lebih besar dosanya daripada berzina. Jadi aku tidak tahu, kata Imam Ahmad, ada dosa lagi yang lebih besar daripada membunuh selain zina. Dari sisi apa? Dari sisi manusia dengan manusia. Tidak ada. Aku ketahui yang lebih besar daripada membunuh selain zina. Allah musta'an. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemudian qalahu Ibnul Qayyim fil da'i wad dawa. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim, beliau menjelaskan di dalam kitab Ad-Da' wad Dawa halaman 230 ya, fasal halamannya 2 juga 250, hadhil maqulat biqaulihi. Nah, perkataannya seperti ini. Bagaimana? Kata Imam Ibnul Qayyim, wa mafsadatu zina munaqidatun limasalihil alam. Kerusakan zina itu munaqidah, akan bertentangan, akan berlawanan, akan merusak limasalihil alam, kemaslahatan alam, kemaslahatan kehidupan sesama, kemaslahatan seluruh masyarakat. Ya. Kerusakan zina akan merusak, akan berlawanan, akan bertentangan dengan kemaslahatan umum, kemaslahatan alam semesta. Kenapa? Fa innal mar'ata, karena seorang perempuan, idza zanat, ketika dia berzina. Jadi seorang perempuan apabila dia berzina, adkhalatil 'ara 'ala ahliha, maka si perempuan yang berzina itu memasukkan aib kepada keluarganya. Jadi orang yang berzina itu akan memasukkan apa? Aib kepada keluarganya si perempuan tadi. Wa zaujiha, kemudian memasukkan aib juga kepada suaminya. Si istri dia ya berzina, Allah musta'an. Istri si anu berzina, naudzubillah min dzalik. Intinya akan memberikan aib kepada siapa? Kepada suaminya, kepada keluarganya. Wa aqaribiha, juga kepada karib kerabatnya. Kepada ayah ibunya, kepada adik kakaknya, memberikan aib ketika seorang perempuan berzina, akhirnya memberikan aib kepada keluarganya. Wa nakasat ru'usahum, maka juga dia ya orang yang berzina tadi telah memberikan kehinaan, telah menundukkan kepala mereka. Ya maksudnya tadi apa? Telah menghinakan ahli keluarganya. Jadi akhirnya malu ya, sudah menanggung malu. Jadi menundukkan kepala karena malu, begitu maksudnya ya. Jadi artinya menanggung, memberikan malu, rasa malu kepada keluarganya. Bainan nas, ya artinya rasa malu kepada manusia yang lain. Jadi keluarganya malu, suaminya malu, ibu dan bapaknya malu, dia udah hamil begitu tanpa ada pernikahan. Nah, itu orang yang waras, orang yang benar itu akan malu. Tapi orang yang nggak waras, waliyadzubillah ya, orang yang nggak benar gitu ya, jiwanya sakit, jiwanya bahkan mati jiwanya, justru merasakan tidak apa-apa, wajar anak muda sekarang. Allahul musta'an, waliyadzubillah. Walahituklan. Ya, jadi intinya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, orang yang berzina kata Imam Ibnu Qayyim akan menundukkan kepala keluarganya, akan memberikan rasa malu kepada keluarganya di antara manusia. In hamalat minaz zina. In hamalat minaz zina, apabila dia mengandung, dia melahirkan atau mengandung karena zina tadi, maka akan rasa malunya besar di ahli keluarganya. Fa in qatalat waladaha. Tapi ketika orang yang berzina tadi, ya si perempuan yang berzina tadi membunuh anaknya, artinya berarti aborsi ya kalau kita ya. Nah, ketika si ibunya ini yang melakukan zina ini mengaborsi anaknya, jami'at baina zina wal qatli, maka dia telah mengumpulkan perbuatan dosa
antara zina dengan pembunuhan. Allahul musta'an. Jadi dua tuh Pak ya, perbuatan akhirnya yang dia lakukan. Yang satu dia berzina, yang kedua dia membunuh. Allahu Akbar, Allahul musta'an. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, orang yang sudah merasa malu karena dia melahirkan tanpa adanya pernikahan, maka dia akan mengaborsi, maka dia akan membunuh anaknya itu. Maka dia sudah mengumpulkan dua dosa, dosa berzina dan dosa pembunuhan. Waliyadzubillah. Wa in hamalathu ala zauji. Tapi kemudian kalau dia kalau dia hamil, padahal dia punya suami, jadi dihamili orang-orang lain, bukan oleh suaminya, maka ada khalat ala ahlihi wa ahliha ajnabiyan. Maka si perempuan yang berzina tadi telah memasukkan kepada keluarganya, keluarga suaminya, maupun keluarga dia sendiri, ajnabiyan, seorang yang ajnabi, seorang yang asing, bukan mahram, begitu. Laisa minhum, yang bukan termasuk dari mahram mereka, bukan termasuk dari keturunan mereka. Jadi kalau ada perempuan yang berzina, ya, berzina dengan orang lain, tapi dia itu sudah punya suami, ya, kemudian dia mengandung, melahirkan, maka artinya anak yang nanti dilahirkan itu adalah anak yang asing, anak yang bukan orang-orang yang kaum kerabatnya dia. Allah musta'an. Fawarasahum walaysa minhum. Kemudian anak yang dilahirkan hasil zina tadi akan mendapatkan warisan, mewarisi mereka. Walaysa minhum, padahal dia bukan orang yang diantara kerabat mereka yang boleh mendapatkan warisan. Tuh lihat. Artinya berarti anak ini akan mewarisi orang tuanya ketika meninggal, padahal dia bukan anaknya. Akhirnya mendapatkan warisan. Berarti ada hak-hak orang lain, harta orang lain yang diambil oleh anak itu. Inilah dosa buruknya zina. Akan nampak kezaliman bagi orang lain, Bapak Ibu. Waro'ahum wa khalahum. Bukan hanya itu. Maka dia pun akan melihat mereka. Ya, karena apa? Ya, karena merasa diri bahwa dia itu mahram. Jadi ibunya, bapaknya, begitu ya, adik kakaknya, keluarga-keluarganya. Maka mereka akan melihat. Melihat siapa? Melihat aurat mereka, artinya tidak pakai kerudung kan begitu ya, pakai baju biasa dan sebagainya, terlihat terus. Wa khalahum, juga akan berkholwat dengan mereka, berduaan, artinya dengan adik. Kenapa? Karena merasa mahram padahal bukan mahram, dan ini dosa juga akhirnya. Jadi artinya dosa zina itu akan turun temurun dosa-dosanya. Maka disinilah akhirnya diharamkan ya. Kenapa? Begitu nista, begitu jijik perbuatan zina ini, maka hukumnya begitu besar. Maka nanti kita akan bahas. Kemudian lagi, wantasaba ilaihim walaysa minhum. Kemudian si anak ini menisbatkan, jadi berikan nasab. Ya, menasabkan kepada mereka, padahal ia bukan termasuk nasabnya mereka, bukan keturunannya mereka. Keturunan suami dan istri itu. Inilah. Kemudian ila ghairi dzalika min mafasidi zinaha. Kemudian yang lainnya juga nanti akan lahir, akan akan datang perkara-perkara yang membuat rusaknya kebaikan-kebaikan keluarga, kebaikan-kebaikan masyarakat ya, min mafasidi zinaha, dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh zinanya, diakibatkan dari kerusakan perbuatan zina tadi oleh yang perempuan, yang dilakukan oleh si perempuan tadi ya. Saya ulangi ya. Jadi kalau seorang perempuan dia berzina, maka dia telah memberikan aib kepada si keluarganya, kepada ayahnya, ibunya, kerabat dan lain sebagainya. Telah membuatnya malu, mereka malu ya dari masyarakat ya. Kemudian ketika dia hamil, maka itu ketika dia membunuh, mengaborsi, maka jadi dua dosanya, dosa berzina dan dosa membunuh ya. Kemudian ketika orang yang berzina ini, perempuan ini sudah menikah, berzina dengan orang lain, maka anaknya ini akan mewarisi padahal bukan ahli waris, begitu ya. Kemudian telah melihat auratnya mereka, begitu. Kemudian dinasabkan kepada mereka perkara-perkara yang akhirnya menjadikan kezaliman juga kepada keluarganya yang lain. Akibat apa? Akibat perbuatan zina. Maka disinilah besarnya zina ini, maka dihukum dengan berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma zinar rajuli,
adapun zinanya seorang laki-laki. Nah, jadi seorang laki-laki kalau sekarang yang berzina, kalau tadi kan perempuan. Bagaimana ini? Fa innahu yujibu ikhtilatal ansab aidan. Maka yang demikian akan mengakibatkan percampuran nasab. Nah, percampuran apa? Nasab. Misalkan ini suami dan istri, A, B, suami istri, datang si C. Nah, artinya nanti tercampur nasabnya. Sebetulnya anaknya suaminya adalah si A, tapi anaknya anak si C, maka tercampur nasab-nasabnya seperti yang tadi disampaikan. Ya, sama aidon, juga sama. Wa ifsadal mar'atil musunah, juga akan merusak kehormatan wanita. Ya, wanita yang terjaga, maksudnya keperawanan wanita, kehormatan wanita akan rusak gara-gara apa? Gara-gara si laki-laki itu berzina dengan perempuan tadi. Wa ta'riduha litalfi wal fasadi, kemudian mencampakkannya perempuan tadi ya ke dalam kebinasaan dan kerusakan. Fa fi hadhil kabiratu, maka fa fi hadhil kabirati, maka karena dosa besar ini kharabud dunya wad din, akan meruntuhkan, merusak dunia dan agama. Wa in amarat al-qubur fil barzakhi wan nari fil akhirah. Walaupun ya dia itu sudah menghuni kubur, sudah mati, sudah meninggal di kuburan, sudah ada di barzah dan berada di dalam neraka jikalau di akhirat, tapi dia akan tetap mewariskan kerusakan di alam semesta, kemudian di alam kehidupan ini. Waliyadzubillah. Fakam fi zina min istihlali hurumatin. Berapa banyak perbuatan zina itu akan menghalalkan perkara yang haram. Ya, menghalalkan perkara yang haram. Apa contohnya? Tadi Pak, waris mewaris. Kan harusnya mah anak itu haram mendapatkan warisan, tapi karena zina menjadi halal. Karena zina menjadi dia menerima warisan. Waliyadzubillah. Asalnya anak itu haram, misalnya apa nama itu melihat aurat adiknya, ada apa orang lain gitu kan, karena merasa dirinya adalah adiknya, kakaknya, anaknya, ibunya dan sebagainya, maka dia terasa halal, tidak apa-apa. Maka yang demikian akan menghalalkan yang haram. Perbuatan zina itu akan menghalalkan yang haram. Wa fawati hukukin, dan akan melenyapkan hak-hak orang lain. Contoh yang tadi Pak, yang misalnya warisan ini misalnya milik adiknya, milik orang lain, tapi ditarik atau apa, didapatkan oleh orang yang anak yang hasil zina itu. Padahal sebetulnya harta yang dia dapatkan harusnya diberikan kepada yang berhak. Tapi karena ada zina, seolah-olah itu anaknya, akhirnya dia mendapatkan harta warisan, padahal bukan termasuk. Maka yang demikian telah mencampakkan hak-hak orang lain berupa apa? Berupa harta. Dan terjerumusnya ke dalam kezaliman sebagaimana yang tadi dijelaskan. Ini kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, kita lanjutkan dulu. Wa min khosiyati, dilanjutkan kata beliau. Di antara karakteristik zina itu, bismillah. Amin. Di antara karakteristik zina, annahu yujibul faqra, bahwasanya zina itu akan mengakibatkan kefakiran, kesengsaraan. Kenapa ya? Karena dia harus dihukum, karena dia harus dirajam, karena dia harus dicambuk, karena dia harus diasingkan dan lain sebagainya, akan mengakibatkan kesengsaraan. Wa yuqassirul umra, dan akan memperpendek umurnya. Kenapa ya? Karena dibunuh bagi orang yang sudah menikah ya. Wa yaksu sahibahu sawadal wajhi, dan akan memakaikan kepada pelaku zina itu gelapnya wajah. Artinya apa? Membuat malu orang yang melakukannya. Membuat malu. Waliyadzubillah. Wa yuwarrisul makta bainan nas, dan akan mengakibatkan kemarahan, kebencian antara manusia. Akan menimbulkan kebencian kepada orang lain. Ketika dia berzina dengan perempuan lain, maka akhirnya adiknya, kakaknya, ibunya, orang tuanya, seluruh kerabatnya, tetangganya memarahinya, benci kepada orang yang menzinahinya. Kan begitu. Waliyadzubillah. Inilah dosa besarnya zina, bagaimana kerusakannya diakibatkan ke seluruh alam, ke seluruh masyarakat. Wa min khosiyatihi aidan, dan di antara karakteristiknya lain lagi, ciri khas lagi kerusakan perbuatan zina itu, annau yusyattitul qalba, bahwasanya yang namanya zina itu akan mencerai-beraikan hati, Pak. Menghancurkan hati. Wa yumriduhu, akan membuat hati menjadi berpenyakit, gelap. Wa in lam yumithu, walaupun tidak mematikan hati itu. Artinya apa, Pak?
Artinya ketika seorang berzina, walaupun dia tidak mati hatinya, masih sholat, masih ngaji. Ada kan orang yang berzina masih sholat, masih ngaji, tapi itu akan menyebabkan hatinya cerai-berai, hatinya rusak, hatinya hancur. Kenapa? Karena dia bersedih, dia merasa apa? Dia merasa sakit dan lain sebagainya, begitu ya. Kemudian akhirnya dia pun ujung-ujungnya waliyadzubillah nanti akan mengakibatkan hatinya mati dan akhirnya tanggung saya berbuat ini, akhirnya dia melakukan perbuatan buruk-buruk yang lainnya. Waliyadzubillah ya. Hancur jiwanya Pak ketika dia kalau dia benar gitu ya, hancur jiwanya. Kenapa? Karena tadi dengan perbuatan zina itu dia akan merasa menyakiti orang lain dan orang lain akan menyakiti dia. Nah, akhirnya hatinya hancur, hatinya rusak, hatinya sedih. Ya, kemudian hatinya pun sakit. Kenapa? Karena dia akhirnya jarang menerima nasihat. Dia tidak peduli akhirnya ujung-ujungnya akan mematikan hatinya. Waliyadzubillah. Wa yajlibul hamma wal huzna wal khaufa, dan akan mendatangkan kesedihan, kekhawatiran dan ketakutan. Nah, jadi takut hati teh, takut orang lain membunuhnya. Kenapa? Karena orang lain itu merasa sakit hati, anaknya, kerabatnya sudah dizinahi oleh dia, merasa sakit hati. Di arah mana syaku aing kan gitu ya. Awas ya, kan begitu. Nauzubillahi min dzalik ya. Dia akan rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih. Nah itu dah, makanya tadi mencerai berai hatinya ya. Wa yubaidu sahibahu minal malaki. Kemudian akan menjauhkan perbuatan zina itu, akan menjauhkan pelakunya dari malaikat. Nah, jadi malaikat akan jauh darinya. Wa yuqarribuhu minasyaiton, dan perbuatan zina itu akan mendekatkan kepada setan. Falaisa ba'da mafsadatil qatli azamu min mafsadatihi. Maka inilah penjelasan Imam Ahmad tadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Maka tidak ada setelah kerusakan membunuh itu, tidak ada yang lebih besar daripada kerusakan yang diakibatkan oleh zina. Nah, maka perkataan Imam Ahmad tadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwasanya kata Imam Ahmad, ternyata tidak ada kerusakan yang lebih besar yang diakibatkan oleh pembunuhan, melainkan setelahnya itu adalah perbuatan zina. Ya, maka setelah itu dipaparkan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi. Ibnu Qayyim ini beliau menjelaskan bagaimana kerusakan zina itu, sehingga Imam Ahmad pantas mengatakan tidak ada setelah kerusakan dari membunuh itu lebih besar daripada kerusakan akibat perzinahan. Waliyadzubillah. Walihada, karena itu syuri'a fihil qatlu, disyariatkan di dalam perbuatan zina itu al-qatlu, pembunuhan. Nah, jadi boleh dibunuh orang yang melakukan zina, khususnya orang yang maksudnya adalah orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah kemudian dia berzina maka dibunuh. Bagaimana pembunuhannya? Ala asna'il wujuh. Na'udzubillah min dzalik. Ala asna'il wujuhi, dalam bentuk yang paling buruk. Jadi pembunuhannya itu dalam bentuk yang paling buruk. Pembunuhannya dalam bentuk yang paling buruk. Yang paling buruk. Wa afhashiha wa as'abiha. Yang paling keji, yang paling sulit, paling susah. Orang kan ditanam di dalam tanah, Pak. Ditanam di dalam apa? Tanah. Ya. Kemudian dilemparkan dengan batu. Ini kan pembunuhan yang secara keji. Merinding kita melihatnya. Kenapa? Karena inilah dahsyatnya kerusakan zina. Maka Allah dan Rasulnya memberikan syariat. Orang yang berbuat zina itu hina, keji, dahsyat. Sehingga dibunuhnya dengan cara yang keji, dengan cara yang dahsyat, dengan cara yang jijik. Kenapa? Mengerikan. Kenapa? Karena dia telah memberikan perbuatan yang sangat mengerikan, menjijikan kepada orang lain. Maka syariat telah memberikan kaidah bahwasanya orang yang berbuat zina itu dibunuh dengan perkara yang begitu buruk, begitu keji, begitu kejam. Allahul musta'an. Kenapa? Karena dia telah memberikan dia telah mengamalkan, melakukan sesuatu perbuatan yang sangat keji kepada masyarakat yang lain. Allahul musta'an. Walau balaghal 'abda anna imra'atahu aw hurmatahu qutilat, seandainya sampai kepadanya sebuah berita, sampai kepadanya sebuah kejadian kepada seorang hamba, bahwasanya istrinya itu atau mahramnya itu adalah dibunuh,
Jadi ada istrinya dibunuh, ada anaknya dibunuh, ada keluarganya dibunuh. Karena ashala alaihi, maka yang demikian itu lebih ringan kepadanya min an yablughahu annaha zanat, daripada sampai kepadanya berita, sampai kepadanya kejadian bahwa istrinya itu berzina, anak perempuannya itu berzina. Ini lebih menyakitkan, lebih menggelegarkan jiwa daripada anaknya dibunuh. Kenapa? Karena tadi Pak, naudzubillahi min dzalik, ya akhirnya anak atau istrinya harus dibunuh, dia menanggung malu dan lain sebagainya. Dia pun akhirnya dituntut oleh yang lain. Oh, naudzubillah. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, lebih ringan orang yang mendengar atau orang yang sampai kepadanya istri atau kerabat perempuannya itu, mahram perempuannya itu meninggal karena dibunuh, itu lebih ringan daripada ketika datang berita, datang kejadian, istrinya atau mahram perempuannya itu dia telah melakukan perzinahan dengan orang lain. Ya, waliyadzubillah, waliyadzubillah, perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, kemudian kita lanjutkan, Pak. Qala ta'ala. Kemudian musannif, pengarang kitab juga, beliau Al-Imam Az-Zahabi, ya, beliau menjelaskan sebuah firman Allah Ta'ala. Ini dalam surah Al-Furqan 68. Al-Furqan ayat 68. Allah Ta'ala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah. Artinya tidak menjadikan Allah tandingan. Artinya tidak berbuat syirik. Ilahan akhar, dengan menyembah ilah-ilah yang lain. Tidak menyeru, tidak berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yaqtulunan nafs, dan juga dia tidak membunuh seorang jiwa pun. Allati harramallahu illa bil haqqi, yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang hak, cara yang benar. Contohnya, boleh dibunuh orang yang membunuh, boleh yang dibunuh orang yang berzina tadi, yang sudah menikah, itu mah diperbolehkan. Tapi kalau yang tidak ada dosa apa-apa dibunuh, maka dia tidak berhak dan dia berdosa besar. Wala yaznun, dan juga tidak berzina. Nah, ini 3, Pak. Pertama syirik, ya ini syirik. Menyeru kepada Allah, Tuhan yang lain. Yang kedua membunuh. Yang ketiga berzina. Zina. Jadi perbuatan zina ini, Pak, diiktironkan, disandingkan dengan perbuatan membunuh, dengan perbuatan syirik. Waliyadzubillah. Saking besarnya perbuatan zina, oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan 68 ini disandingkan dengan perbuatan syirik, disandingkan dengan pembunuhan. Allahumma musta'an. Maka kata Allah, firman Allah, wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan itu, perbuatan syirik, perbuatan membunuh, perbuatan zina, yalqa asama, maka dia akan menemui dosanya, akan menemui, dalam tafsir lain mengatakan asama ini sebuah lembah di Jahanam. Ya, naudzubillah, di situ banyak ular-ular yang melilit dan mencangkram menggigit orang-orang yang pelaku zina dan pelaku yang lainnya tadi. Allahumma musta'an, mudah-mudahan Allah jaga kita. Ini surah Al-Furqan. Jadi Bapak Ibu, dalam surah Al-Furqan 68 ini Allah Ta'ala berfirman, Allah menyandingkan perbuatan zina dengan perbuatan membunuh, ya, dengan perbuatan apa? Membunuh, juga perbuatan syirik. Waliyadzubillah. Kemudian waqala Ta'ala, beliau juga Al-Imam Az-Zahabi mencantumkan lagi sebuah ayat, surah An-Nur ayat 20. Ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani. Orang yang berzina perempuan dan orang yang berzina pezina, ya, laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah. Maka jilidlah, pukullah setiap orang itu di antara keduanya tadi 100 pukulan. 100 apa? Pukulan. Nah, ini bagi orang yang belum menikah. Orang yang sudah menikah nanti ada di bawah penjelasannya. Wala ta'khudhukum bihim ra'fatum fi dinillah, dan janganlah ada di antara kalian itu ra'fah, rasa kasihan kepadanya, kepada mereka berdua, fi dinillah, dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang mohon maaf ya Pak ya, ketika ada orang yang berzina kemudian dicambuk, kan kita merasa kasihan. Kita akan merasa apa? Sayang gitu. Tapi ketika ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ini dilakukannya. Kenapa? Karena ini perintah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, jangan merasa kasihan kepada orang yang berbuat zina itu. Jangan merasa kasihan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita merasa kasihan, justru nanti orang yang berzina itu akan mendapatkan azab yang lebih pedih daripada dicambuk di dunia. Lebih pedih daripada dirajam di dunia. Nanti di akhirat akan mendapatkan dosa siksaan yang paling dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini adalah siksaan atau hukuman bagi orang yang melakukan zina di dunia. Agar apa? Agar di akhirat bebas Pak dari dosa. Agar di akhirat dia tidak mendapatkan siksaan lagi. Begitu. Maka disiksa di mana? Di dunia dengan cara dicambuk, dengan cara dirajam. Agar apa? Agar selamat nanti di akhirat. Kalau tidak seperti itu, maka tuntutan nanti dosanya itu akan terbawa ke akhirat dan nanti oleh Allah Ta'ala yang akan dihukumnya. Ini lebih berat daripada dia disiksa di mana? Di dunia. Maka kata Allah Ta'ala, wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah kasih sayang itu, rasa kasihan itu menjadikan kalian berlaku kasihan kepada mereka. Ya. Jadi jangan sampai merasa kasihan dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti akibatnya justru lebih buruk kepada orang tersebut nanti di akhiratnya. Maka para ibu, bapak ibu, sahabat tidak merasa gentar, tidak merasa kasihan. Walaupun kasihan, walaupun dalam jiwa pasti bapak ibu ya, eta jelema cenah disiksa, dicambuk, itu dirajam, ini tidak ada tidak ada belas kasihan. Justru kita belas kasihan. Tapi karena ini aturan Allah ditegakkan, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan. Bukan berarti kita tidak kasihan. Sangat-sangat kasihan. Tapi lebih kasihan daripada nanti dia disiksa di akhirat. Begitu pandangannya. Lebih kasihan kepada dia daripada nanti dia di neraka digusur, di neraka disiksa dengan cambuk api oleh malaikat. Lebih dahsyat mengerikannya daripada oleh kita. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, nah inilah para sahabat itu akhirnya dibukakan hatinya agar tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kasihan kepadanya ketika nanti di akhirat dia akan tetap mendapatkan azab dari Allah taala. Waliyadzubillah. Maka kata Allah, wala ta'khudkum bihim ra'fatun fi dinillah. Jangan ada rasa belas kasihan kepada mereka berdua ya ketika dalam menegakkan hukum-hukum Allah, agama Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian selanjutnya qala ta'ala, Allah taala pun berfirman ya. Al-Imam Az-Zahabi mengutip kembali sebuah ayat surah An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniatan. Orang yang pezina laki-laki itu tidak boleh menikah kecuali dengan pezina lagi yang perempuan. Au musyrikatan, atau musyrik. Allahu Akbar. Lihat, disandingkan Pak, orang yang pezina itu lebih pantas nikah itu dengan pezina lagi, pelacur itu menikah dengan pelacur lagi, atau dengan orang-orang musyrik. Allahul musta'an. Lihat, saking jijiknya ya orang yang melakukan zina, Allah serahkan, udah biarkan, nikahi aja orang-orang musyrik. Nikahi aja orang-orang non-Islam, silahkan nikahi begitu. Tidak pantas bernikah dengan orang-orang yang mukmin yang beriman. Allahu Akbar. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin. Dan para pezina, para pelacur, para wanita-wanita penghibur itu tidak boleh dinikahi kecuali oleh pezina lagi, oleh pelacur lagi, oleh hidung belang lagi, atau orang musyrik. Biarkan dinikah oleh orang-orang non-Islam. Biarkan dinikah oleh orang Hindu, Buddha, dan Kristen. Biarkan, menikahlah dengan mereka. Jangan menikah dengan kaum muslimin. Wa khurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan pelacur itu dinikahi orang-orang yang beriman. Tidak boleh orang beriman menikahi para pelacur. Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh menikahi pelacur. Kecuali memang orang yang berzina itu taubatan nasuha, ya orang yang betul-betul bertobat dia maka ini boleh. Tapi selama dia melakukan zina, selama dia berbuat itu, selama dia senang, maka jangan pernah menikahi. Kenapa? Karena hukumnya haram. Itu satu Pak. Yang kedua, kalau bisa ya seandainya begini, biasanya naudzubillahi min dzalik, orang yang sudah berzina begitu ya, kemudian sudah menikah, dia taubat awalnya, tapi ketika menikah ada masalah dengan suaminya atau ada masalah dengan istrinya, akhirnya dia selingkuh dan berzina lagi dengan orang lain. Nah, inilah beratnya dosa zina. Kenapa? Karena merasa nikmat gitu dengan orang lain itu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika sudah menikah pun, walaupun dia sudah bertobat, tergiur dengan apa? Dengan lawan jenis yang lain. Kenapa? Ya karena merasa bahwa apalagi ada masalah dengan pasangannya, maka disinilah
tidak boleh berzina dengan tidak boleh menikah dengan pezina, orang yang pernah melakukan zina seperti itu. Kenapa? Karena biasanya mereka itu ketika ada masalah nanti melampiaskan, nanti berbuat sesuatu yang buruk, berzina lagi dengan orang lain. Itulah akhirnya apa? Akan melahirkan keburukan kepada keluarganya ya. Waliyadzubillah. Maka wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan ya menikahi pezina tadi bagi orang-orang yang beriman ya. Nah, kalau ini orang yang sudah menikah nih. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Khudhu anni, ambillah dariku. Qad ja'alallahu lahunna sabila." Sungguh Allah telah menetapkan bagi mereka jalannya, caranya, thariqahnya, metodenya. Apa itu? Al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanatin. Yaitu orang yang berzinahnya perjaka ya yang belum menikah, berzina dengan perawan ya yang belum menikah, maka hukumannya jaldu mi'atin wa nafyu sanatin, dicambuk 100 kali dan dibuang selama setahun. Allahumma musta'an, diasingkan selama 1 tahun. Allahu akbar. Wasayyibu bisayyibi, dan orang laki-laki yang sudah pernah menikah berzina dengan perempuan yang sudah pernah menikah, jaldu mi'atin wa rajmu, maka dicambuk dengan 100 kali, juga dirajam. Akan tetapi Bapak Ibu ya, dicambuk 100 kalinya ini sudah dimansuh. Kata Imam Asy-Syafi'i ya di dalam kitabnya Ar-Risalah, akan tetapi hukuman cambuk 100 kali bagi pezina yang sudah menikah ini telah dimansuh, telah dihapus sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Jadi Bapak Ibu, untuk orang yang sudah menikah ya, maka hukumannya hanya dirajam sampai mati, tapi tidak dicambuk ya. Jadi dicambuk mah ini hanya bagi orang yang menikah, yang belum menikah ya, berzina tapi belum menikah ya. Waliyadzubillah. Yang mudah-mudahan Allah jaga kita sekali lagi dan keluarga kita dari perbuatan yang hina ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, sekarang hadis-hadisnya bagaimana ini? Al-Imam Az-Zahabi mencantumkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, wasu'ila, kemudian beliau ditanya, Nabi ditanya, ayu zambi a'zamu, dosa apakah yang paling besar? Nabi ditanya. Qala, maka Nabi menjawab, anta ja'ala lillahi nidan, yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal dia menciptakanmu. Nah, jadi menjadikan tandingan bagi Allah, berbuat syirik, padahal Allah yang telah menciptakanmu. Summa ayun. Nah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Begitu ya. Dosa apa lagi ya Rasulullah yang lebih besar? Maka kata Rasulullah SAW, qala anta qatula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Yaitu engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Artinya apa? Takut rezekimu berkurang. Takut kamu tidak makan. Takut kamu nanti uangnya habis gara-gara oleh anakmu. Maka ketika engkau membunuh anakmu, maka itu dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah berbuat syirik. Qala summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah dosa besar itu selain membunuh tadi, selain syirik tadi? Kata Nabi SAW berkata, antuzaniya halilata jarika, yaitu engkau berzina dengan istri tetanggamu. Waliyadzubillah ya. Jadi dengan istri tetangga ini dosanya begitu berat, begitu besar. Waliyadzubillah ya. Jadi ini ya akan mengakibatkan apa? Kebencian dan kerusakan ya, kebencian dan kerusakan ya. Rawahu Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi di sini Bapak Ibu dalam hadis ini disandingkan berzina itu ya, khususnya berzina dengan istri tetangga atau suami tetangga, ini disandingkan dengan membunuh anak, disandingkan dengan berbuat syirik. Begitu besarnya dosanya sebagaimana yang tadi dijelaskan. Kemudian hadis lain lagi kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la yazni zani, seorang pezina tidaklah berzina hina yazni, ketika dia berzina wa huwa mu'minun, padahal dia sedang dalam keadaan beriman. Jadi maksudnya Bapak Ibu, orang yang sedang berzina itu pasti dia tidak dalam keadaan beriman, tidak ada iman di dalamnya. Begitu. Jadi imannya tercabut. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun,
Dan seorang pencuri tidaklah dia mencuri ketika dia mencuri padahal dia sedang beriman. Tidak mungkin. Jadi orang yang mencuri itu pasti dia tidak dalam keadaan beriman. Imannya sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya sudah apa? Sudah lepas dulu, ya. Wala yasrabul khamra. Dan dia seorang tidak meminum minuman keras hina yashrabuha, ketika dia meminumnya wa huwa mu'minun, sementara dia seorang yang beriman. Jadi maksudnya Bapak Ibu, orang yang berbuat zina, orang yang mencuri, orang yang meminum khamar tidak mungkin melakukan perbuatan itu sementara mereka dalam keadaan beriman. Jadi imannya sedang lepas dalam diri mereka, dalam jiwa mereka. Jadi tidak ada iman. Ketika dia bertobat atau ketika dia sudah tidak melakukan lagi, kemudian dia bertobat, baru imannya balik lagi. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, bukan berarti orang yang melakukan ini kafir, ya langsung disebut kafir karena tidak beriman. Maksudnya pada saat berbuat itu imannya sedang tidak ada, imannya sedang dicabut. Nah, tapi ketika dia bertobat maka imannya kembali lagi. Seperti itu ya. Jadi, tapi kalau mati dalam keadaan berbuat itu, waliyadzubillah, maka dia mati dalam keadaan tidak beriman ya, walaupun tidak mengatakan itu sebuah kekafiran, tapi perbuatan yang akan mengakibatkan dia disiksa di dalam neraka ya. Nauzubillah waliyadzubillah ya. Baik, selanjutnya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga berkata atau bersabda, idza zanal abdu, apabila seorang berzina, seorang hamba berzina, kharaja minhul imanu, ini maka iman itu akan keluar darinya. Jadi iman itu akan keluar darinya. Tidak ada keimanan ketika dia berzina. Fakana alaihi kadzullati, maka yang demikian itu baginya adalah seperti awan, seperti naungan. Seperti apa? Awan di atas begitu ya, tercabut begitu. Tapi maksudnya masih bersamaan dengannya. Iman itu masih masih beriringan gitu, tapi tercabut. Jadi ketika dia wa idzan qala minha, apabila dia sudah tidak lagi melakukan zina itu, roja ilahil imanu, maka imannya akan kembali lagi. Begitu. Jadi naik ke atas tercabutnya, tapi ketika dia sudah tidak lagi berzina, dia melaksanakan lagi ketaatan, balik lagi iman itu kepadanya. Seperti itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya adalah sahih wa hadza ala syartil Bukhari wa Muslim. Ini adalah berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Inilah. Jadi dalam hadis ini Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, orang yang berzina itu imannya tercabut. Imannya apa? Tercabut. Tapi ketika dia bertobat, ketika dia melakukan ketaatan, iman itu kembali lagi. Demikiannya. Jadi masih dalam keadaan orang yang beriman. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya hadis yang lain. Waruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man zana au syaribal khamra. Barang siapa yang berzina atau yang meminum khamar, naza'allahu minhul imana, maka Allah mencabut imannya. Allah mencabut darinya keimanan. Allah mencabut keimanan dari orang itu. Kama yakhla'ul insanul qamisa min ra'sihi, seperti manusia yang sedang mencopot, sedang membuka bajunya, membuka komisnya, kemejanya, bajunya, min ra'sihi, dari kepalanya. Jadi ketika dibukakan begitu ya bajunya itu, dicabut itu bajunya, maka seperti itulah Allah mencabut imannya ketika dia berbuat zina, ketika dia berbuat meminum minuman khamar keras. Waliyadzubillah. Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam Al-Mustadraknya, dan beliau menyebutnya ini adalah sebagai penguat bagi hadis-hadis yang sebelumnya tadi ya, hadis-hadis yang ini penguat. Taib, selanjutnya lagi tanggung ya. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, ada tiga golongan Bapak Ibu. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, di mana Allah tidak akan berbicara kepadanya pada hari kiamat. Allah tidak akan pernah berbicara kepadanya pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Naudzubillah. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan memperhatikan mereka, tidak melihat mereka. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Siapa? Syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina, yang sudah pernah menikah,
orang yang apa namanya tuh ya orang tua yang harusnya jadi teladan, jadi bijak dan sebagainya, malah berzina, maka dia adalah orang yang tidak akan disucikan oleh Allah, tidak diperhatikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Itu yang satu. Yang kedua, wa malikun kadzabun, raja pemimpin yang dusta. Pemimpin yang dusta. Ya, raja yang pembohong, dusta, ke rakyat mengakunya, ngomongnya mah, membela ngomongnya mah, apa yang nama tuh memberikan yang terbaik, padahal apa? Padahal menguras harta rakyat, padahal menzolimi rakyat, ya. Jadi ngomongnya mah apa pelangi, kenyataannya adalah tai berit, apa kata bahasa ininya tuh ya. Jadi ngomongnya mah indah, tapi kenyataannya adalah menjijikan. Nah, inilah malikun kadzab, raja si pendusta, pemimpin tukang dusta, dusta ke rakyat, dusta kepada orang banyak. Maka dia tidak akan pernah disucikan oleh Allah, dia tidak akan pernah dilihat, diperhatikan oleh Allah, dan baginya adalah azab yang sangat pedih. Raja yang pendusta, pemimpin yang tukang dusta. Wa ailun mustakbirun, dan orang miskin. Nah, ail itu orang miskin yang tidak punya apa-apa, mustakbir tapi sombong. Orang miskin tapi sombong, belagu. Nah, ini orang miskin belagu. Nah, ini adalah orang yang tidak akan pernah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin belagu, tidak mau sholat, tidak mau taat kepada Allah, dia merasa tinggi, merasa hebat dan lain sebagainya. Ailun mustakbirun. Orang yang miskin tapi sombong, tidak disucikan oleh Allah, tidak diperhatikan, dan baginya azab yang pedih. Waliyadzubillah, ini hadisnya sahih riwayat Al-Imam Muslim ya, insyaallah. Lanjut lagi Bapak Ibu, tanggung satu lagi ya. Dua lagi, sedikit lagi. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi SAW bersabda, hurmatu nisa'il mujahidin, kehormatan perempuan para mujahidin, orang-orang berjihad, orang-orang yang pergi untuk berjihad ya, alal qaidin, bagi orang-orang yang duduk, yang diam, yang tidak ikut berjihad, kahurmati ummahatihim, adalah seperti kehormatannya ibu-ibu mereka. Jadi begini Bapak Ibu, orang yang sedang berjihad, berjihad, dia kan punya istri. Nah, orang yang berjihad ini pergi ke luar kota, ke luar negeri untuk berjihad. Nah, istrinya ini ya, misalnya ada tetangganya gitu ya. Nah, tetangganya ini dia tidak ikut berjihad. Maka baginya kehormatan tetangganya ini, perempuan ini, yang istri yang ditinggalkan ini, seperti kehormatan ibunya sendiri. Begitu. Kemudian, wa ma min rajulin yakhlufu rajulan minal mujahidin fi ahlihi, dan tidaklah seseorang ya yang memberikan amanat kepada seseorang yang lain daripada mujahidin. Jadi dia diberikan amanah untuk menjaga istrinya begitu ya. Sementara dia si suaminya itu pergi berjihad. Suaminya ini pergi berjihad ya. Kemudian keluarganya dititipkan. Keluarganya dititipkan kepada orang yang dititipkan tadi. Fayakhunuhu, tapi dia berkhianat kepada orang mujahid tadi. Dia berkhianat kepada orang yang berjihad tadi. Ya, berkhianat terhadap keluarganya. Istrinya malah dizinahi, anaknya malah dizolimi, hartanya malah diambil. Dia berkhianat. Maka illa wukifalahu yaumal qiyamah, kecuali dia akan diberdirikan, dia akan disandingkan, dia akan dihadapkan pada hari kiamat kepadanya. Jadi orang yang berkhianat tadi dihadapkan kepada orang yang mujahid tadi. Nih, jelema nih, ini orangnya yang dulu di dunia menjinahi istrimu. Inilah orang di dunia ini yang tadinya diamanati, malah dia mengambil hartamu, malah menzolimi anakmu. Nih, dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fayakhudhu min amalihi ma syaa. Maka orang yang mujahid tadi mengambil ya, diambillah dari amalnya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia ambil seluruh amal-amalnya, apa yang kau inginkan ambil, seluruh amalnya diambil, pahalanya diambil. Oleh siapa? Oleh orang yang mujahid tadi. Fama dhannukum, maka bagaimana pendapat kalian dengan orang yang seperti ini? Ya, artinya berarti Nabi SAW memberikan kepada para sahabat bagaimana lihat dosa orang yang berkhianat kepada orang-orang yang mujahid, berkhianat kepada orang yang tidak ada sedikit pun kebaikan baginya, seluruhnya diambil orang yang mujahid tadi. Ya, ini hadisnya sahih riwayat Al-Imam Muslim. Tanggung, lanjut lagi Bapak Ibu ya, ada sebuah hadis lagi.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'atun yubghiduhumullah. Ada 4 golongan yang Allah murkai. Siapa itu? Al-bayya'u al-halafu, pembeli yang sering bersumpah. Penjual yang sering bersumpah. Sumpah Bu, ini mah dari sananya segini. Sumpah Bu, itu mah belum belum dapat itunya juga modalnya juga nggak segitu, demi Allah, demi Allah, demi Allah bersumpah. Maka yang demikian itu Allah benci nanti pada hari kiamat. Ya, 4 golongan yang Allah benci. 1, penjual yang tukang sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Agar apa? Agar pembelinya percaya, agar pembelinya membelinya. Begitu. Naudzubillah. Wal faqirul muhtal, yang kedua adalah orang miskin yang sombong, yang tadi disampaikan. Orang miskin sombong. Apa yang dia sombongkan? Fakir. Tapi ternyata sombong saja orangnya. Ada yang begitu, Pak ya. Waliyadzubillah. Maka yang dia demikian dibenci oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wasyaikhuz zani, orang yang sudah tua berzina. Ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wal imamul fajir, pemimpin yang durhaka, pemimpin yang zalim. Ya, al-imam mujair, pemimpin zalim. Ini riwayat al-Imam An-Nasa'i dan sanadnya sahih, ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, nah di sini Al-Imam Az-Zahabi beliau mengatakan wa a'zamuz zina, zina dosa yang paling besarnya adalah azina bil ummi, berzina dengan ibunya, wal ukhti, dan berzina dengan saudari atau perempuannya, saudara atau saudari, kakak atau adik perempuannya, wa mra'atil abi, dan dengan istri ayahnya. Jadi misalnya dia ibunya meninggal, kemudian ayahnya menikah lagi dengan istri yang lain, maka istrinya itu berzina dengan anak tirinya, maka ini dosa begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal muharimi wabil maharimi, dan dosa berbuat zina dengan mahram-mahramnya. Artinya dengan kerabat-kerabatnya dan lain sebagainya. Maka inilah sebagaimana yang tadi disampaikan, dosa zina itu bertingkat-tingkat, ya. Wa qasahal hakim, telah disahihkan oleh Al-Imam Hakim, ya, bahkan beliau berjanji dengannya, man waqa'a ala dzati mahramin faqtuluhu, barang siapa yang terjerumus, maksudnya berbuat zina kepada orang yang memiliki mahram, artinya berzina dengan perempuan yang masih ada mahramnya, faqtuluhu, maka bunuh laki-laki itu, bunuh orang yang berzina tadi, walaupun dia belum menikah. Misalkan ada adik kakak, ya, misalnya kakaknya menzinahi adiknya, kakaknya laki-laki. Nah, ketika dia menzinahi adiknya atau dia menzinahi ibunya, maka bunuh. Walaupun dia masih belum menikah. Kan secara asal orang yang yang belum menikah mah dihukumnya 100 kali cambukan. Tapi karena dia berzinanya dengan mahram, berzina dengan ibunya, berzina dengan adik atau kakak perempuannya, maka bunuh dia. Allahul musta'an. Ini diriwayatkan Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, ya. Maka wa fil babi ahadisu, maka di dalam bab ini ada beberapa hadis. Di antaranya juga ada hadis Al-Barra, bahwasanya pamannya diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seseorang. Jadi pamannya Al-Barra ini, ya, Barra bin Azib, ya, Al-Barra bin Azib, pamannya diutus kepada seorang laki-laki yang arrasa bimra'atin, yang berzina dengan seorang perempuan, dengan seorang istri ayahnya. Jadi ada yang berzina dengan istri ayahnya. An yaqtulahu, maka untuk dibunuh, dia itu dibunuh. Wa yukhammisa malahu, dan kemudian mengambil harta-hartanya. Allah musta'an. Jadi tidak diwariskan, diambil ke negara. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, inilah jijiknya, kejiknya orang yang berbuat zina dengan kerabat, dengan mahram, dengan ibunya, dengan ibu tirinya. Ketika dia berzina maka dibunuh, kata Nabi SAW. Ini hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi dan beliau mengatakan hadisnya hasan gharib, ya, demikian. Nah, maka terakhir Nabi SAW bersabda, Bapak Ibu, man asaba dzamban uqima alaihi haddu dzalika dzambi fa huwa kafaratu. Barang siapa yang melakukan suatu dosa, misalkan zina, kemudian ditegakkan baginya hukuman atas dosa tersebut, misalkan dirajam, dicambuk atau dan sebagainya, maka hukuman itu merupakan kafarat atau penebus dosa baginya. Begitu, Bu, Pak, ya. Jadi Bapak Ibu, semoga yang Allah muliakan, maka ketika kita misalkan mencambuk orang tadi, membunuh orang tadi, ya, itu bukanlah sebuah
kebencian dari hati, tapi ini dalam rangka mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Kenapa? Karena baginya orang yang berbuat zina tadi, ya ada azab, ada siksaan yang lebih mengerikan daripada dilemparkan dengan batu dirajam tadi. Ada yang lebih mengerikan daripada dibunuh. Ada yang lebih mengerikan daripada dicambuk. Yaitu apa? Nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jadi hukuman had yang ditegakkan secara syariat oleh ulil amri atau pemerintah. Nah, jadi hukumannya itu bukan setiap orang ya Bapak Ibu ya, hanya oleh pemerintah. Tapi kalau pemerintah ini tidak memberlakukan, nah, maka bagaimana ini? Nanti di situ ada ya. Maka ini adalah sebagai penghapus dosa tersebut kalau dilakukan oleh ulul amri, oleh pemimpin. Namun apabila hukuman had tersebut tidak dilaksanakan, karena negaranya bukan negara Islam, pemimpinnya bukan pemimpin Muslim yang benar, itu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka hukumannya di akhirat tergantung kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuninya. Dan jika Allah berkehendak, Allah pun akan mengazabnya. Allah musta'an. Maka jika ada orang yang sudah terjerumus ke dalam zina, apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah pertama, dia bertobat benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi dosanya sama sekali. Bahkan dia membenci perbuatan itu. Tidak mau lagi berbuat dosa. Kemudian dia isi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, kalau memang tidak ada hukuman yang ditegakkan, maka diamlah. Artinya apa? Maka janganlah disebut-sebut kepada orang lain bahwa saya sudah berzina. Tidak apa-apa, rahasiakanlah seperti Allah merahasiakan dosa-dosa kita. Jangan kita berikan kepada orang lain, diberitahukan kepada orang saya sudah berzina begini. Tidak perlu, diamkan saja, kembalikan hanya kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah, semoga Allah ampuni dari dosa-dosanya. Maka nanti insya Allah di hari kiamat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang. Ya, demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang bisa disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya bagi kita dan Allah jauhkan kita dari perbuatan dosa yang keji ini, yaitu dosa zina, di mana dosa ini dihukum dengan perbuatan atau dengan hukuman yang keji, hukuman yang kejam, hukuman yang menistakan, hukuman yang membuat kita merinding. Kenapa? Karena perbuatannya begitu hina di sisi Allah dan di sisi kaum orang-orang yang berakal ya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan, benar dari Allah Ta'ala, salah dari saya dan dari setan, semoga Allah ampuni. Maka saya serahkan kepada Pak Ahmad selanjutnya untuk memandu yang selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Falyatafadhal masykuran Pak Ahmad. Syukran. Jazakallahu khair. Sudah ada yang raise hand Ustaz untuk bertanya. Dari Pak Deril kan, silakan Pak Deril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ini tentang remaja ya Ustadz ya. Soalnya berhubungan juga dengan nanti dampaknya itu berzina. Nah, kebanyakan remaja-remaja itu yang melakukan zina itu diawali dengan rasa suka sesama jenis kan. Jadi ada rasa ketertarikan, ada rasa jatuh cinta. Jadi orang yang berzina itu, terutama para remaja gitu ya, yang zaman sekarang sudah banyak terjadi, itu pasti diawali dengan rasa suka gitu ya, rasa sayang antara keduanya gitu kan, sehingga melakukan perbuatan zina gitu kan. Nah, pertanyaannya Ustadz, bagaimana gitu ya agar kita tuh sebagai remaja itu kan tidak bisa tuh kita memendam rasa suka terhadap lawan jenis Ustadz. Itu sudah fitrahnya manusia gitu kan, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi ya kita juga belum siap untuk menikah misalnya dengan ilmunya belum siap, belum matang, dan dengan ekonomi kita juga. Tapi kita syahwatnya itu terlalu besar gitu kan, dan mengagumi juga gitu, ingin merasa memiliki gitu Ustaz. Tapi kebanyakan karena dia mampu nikah, pacaran jadinya seperti itu Ustaz. Jadi menimbulkan pacaran dan berujungnya kepada kemaksiatan berzina gitu Ustaz. Jadi solusinya bagaimana kepada remaja-remaja yang ya kira-kira mereka itu ingin ya menikah, tapi solusinya juga memang ya terbentur ya dengan keadaan gitu kan. Tapi rasa sukanya juga ya tidak bisa ditahankan gitu. Nah, bagaimana Ustadz itu? Jazakallahu khair. Terima kasih. Masya Allah. Wa iyyakum wa barakallahu fikum. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini curhatan hati remaja ya dari Masya Allah.
Mudah-mudahan ini bukan curhat ya, tapi menceritakan apa namanya itu orang lain. Nah, tapi kalaupun sendiri tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan ini menjadi apa tadzkirah nanti. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, khusus bagi remaja ini ya. Jadi intinya memang benar pasti ya manusia itu akan diberikan oleh Allah ghoridah ya, insting untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Ya Allah berikan hawa nafsu kepada manusia. Allah berikan kepada manusia akal, Allah berikan kepada manusia hawa nafsu. Nah, maka dengan akalnya inilah yang benar, maka dia akan bisa mengendalikan hawa nafsu. Bedanya kalau setan itu bedanya dengan hewan itu hanya diberikan hawa nafsu, tidak diberikan akal, walaupun ada ya akalnya dari sisi akal dari sisi IQ, ada IQ-nya kan setan juga IQ sekian IQ. Tapi maksudnya di sini akal adalah hati nurani. Hati nurani yang disandarkan kepada kebenaran ya. Maka ketika akal ini benar, maka akan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itulah orang yang benar. Tapi kalau orang yang bejat, orang yang salah, maka hawa nafsunya yang akan mengendalikan akalnya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kalau ada orang yang dia lebih memperturutkan hawa nafsu, pahamilah bahwa orang tersebut telah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia tidak memiliki akal. Artinya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nah, maka bagaimana ketika remaja? Wajah bukan hanya remaja, orang tua juga. Antum sok tanya Darilnya, tanya kepada Pak Ahmad, apakah tidak ada bersitan untuk dengan orang yang masih muda, yang lebih muda daripada istrinya, pasti ada. Tanyakan, bukan hanya antum Daril ya. Ana juga sama. Diberikan apa? Diberikan ghoridah, diberikan keinginan. Ada keinginan yang namanya manusia ya. Akan tetapi kita sebagai orang yang beriman tahu diri. Tahu apa? Tahu hukum. Ini teh haram. Tidak boleh memandang orang yang tidak orang yang tidak halal untuk dipandang. Tidak boleh berduaan dengan orang yang tidak halal untuk berduaan, begitu. Artinya berarti keinginan itu dikubur atau dikendalikan oleh akal, dikendalikan oleh iman, dikendalikan oleh hati nurani. Ya, maka ini yang benar. Jadi intinya walaupun remaja ya, sekali lagi mohon maaf ya, yang lebih yang lebih sulit itu justru orang yang sudah menikah kemudian bercerai atau meninggal, ya itu lebih parah daripada antum. Antum belum pernah merasakan yang namanya nikmatnya nikah, betul tidak? Pernah merasakan belum ya? Belum. Kalau orang yang sudah pernah merasakan nikmatnya menikah, kemudian istrinya atau suaminya meninggal, kemudian dia itu keinginan berbuat zina, keinginan berbuat itu besar, lebih besar daripada antum yang masih remaja. Lebih lebih berat dari antum. Maka intinya jangan hanya menyandarkan saya masih remaja pengen pacaran. Yang lebih parah dari antum itunya pemendaman rasanya itu adalah orang-orang lain. Duda, janda itu yang lebih parah. Yang masih muda ya. Kalau alam saya nggak tahu kalau yang sudah tua. Ini yang masih misalnya di bawah 50 tahun, di bawah 40 tahun ketika janda jadi duda itu akan hasratnya besar, ingin ingin ada pasangan gitu dan sebagainya. Maka ketika seperti itu akhirnya akhirnya dia tergoda untuk tergoda untuk berzina, untuk berduaan dengan orang lain dan lain sebagainya. Maka lebih berat orang yang seperti itu daripada antum-antum yang masih remaja ya. Jadi tadi bagaimana solusinya? Solusinya kendalikan hawa nafsu itu satu. Dengan cara apa? Dengan cara banyak beraktivitas yang bermanfaat. Antum banyak ke masjid ya, datang ke masjid. Untuk Untuk tadi beraktivitas. Antum kumpulkan orang-orang masih muda dengan Dengan berbagai macam kegiatan. Insya Allah akan teralihkan. Insya Allah. Karena kata para ahli psikologi ya, walau alam tapi benar atau tidak, salah satu untuk mengendalikan kecenderungan seperti itu adalah beraktivitas. Banyak beraktivitas. Jangan diam terus di rumah, cicing di kamar, lihat YouTube yang dilihat adalah film-film goyang dompet dan sebagainya. Bagaimana akan bisa dikendalikan hawa nafsunya? Ketika sarana-sarana itu mengarah kepada dosa, maka akhirnya dia akan semakin besar untuk berbuat zina. Dia semakin besar ingin pacaran. Dia ingin besar untuk menyatakan cintanya kepada lawan jenisnya. Kenapa? Karena tadi artinya dia tidak dijaga dari sisi pengendalian hawa nafsu. Jadi harus dikendalikan
dan aktivitasnya harus di apa tadi? Harus di alihkan begitu ya dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Apalagi masih muda, antum belajar usaha, antum belajar ini banyak sekali lah. Insya Allah lebih ringan. Sekali lagi ya, saya tekankan nih masih muda nih. Antum lebih ringan mengendalikannya daripada orang-orang yang tadi yang saya sebutkan ya, yang sudah menikah atau yang yang duda, ada yang janda, itu lebih berat daripada antum yang masih muda. Jangan merasa lebih berat. Ada yang lebih berat. Insya Allah bisa antum untuk mengendalikan hawa nafsu. Insya Allah ya. Demikian mungkin ya. Kebetulan sudah ada pertanyaan di chat juga, Ustaz. Saya coba bacakan. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Seseorang yang hampir berzina terus tidak jadi berzina karena Allah bisa mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah SWT. Apakah pernyataan ini bisa dibenarkan? Kemudian berikutnya lagi, bagaimana sebetulnya para ulama meleveling zina antara laki-laki dan perempuan dengan perbuatan sodomi antara laki-laki dengan laki-laki? Mana yang lebih besar dosanya? Jazakallahu khairan. Baik. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Orang yang hampir berzina kemudian tidak lagi berzina, ya tidak, misalkan sudah ini misalnya sudah masuk ke ruangan berdua-duaan, sudah ya intinya sudah siap akan berzina lah ya intinya. Kemudian dia ingat, dia takut kepada Allah, ya. Apakah dia itu akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Azza wa Jalla? Benar. Jadi orang yang hampir berzina kemudian dia tidak jadi zinanya, dia akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sebagaimana pernah yang terjadi ya ketika orang yang masuk di gua di gua tadi. Masuk 3 orang yang masuk di gua ya, kemudian tertutup oleh batu kan, salah satunya adalah terbukanya gara-gara orang tersebut pernah akan berzina dengan kerabatnya, kemudian tidak jadi gara-gara apa? Gara-gara takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah warajulun, seseorang ya, da'athum ra'atun, yang didatangi oleh seorang perempuan, diajak oleh siapa? Seorang perempuan. Zatu malin wa mansibin, dia memiliki harta kaya, kemudian dia juga memiliki kedudukan yang tinggi, dia memiliki keturunan yang bagus ya. Mengajak berzina kepada laki-laki ini, tapi kemudian laki-laki ini inni akhafullaha rabbal alamin, kemudian dia mengatakan aku lebih takut kepada Allah Rabbul Alamin. Siapa yang tidak mau? Ini berarti ini asalnya kepada laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki ini biasanya dia yang mengejar kan ya. Ini mah dikejar. Jadi kalau perempuan kebanyakan begitu ya, kebanyakan mereka pasif. Ini laki-laki biasanya aktif. Tapi kemudian akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, Nabi SAW mengatakan, bahwasanya si laki-laki ini ternyata dikejar oleh perempuan. Kemudian diajak berzina, tapi dia tidak mau. Wah, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Maka sama pun perempuan begitu. Ketika perempuan itu tadinya mau berzina, kemudian dia tidak jadi, dia tidak mau. Hanya sulit biasanya kalau perempuan, kalau laki-laki kan kuat begitu ya. Dia tidak mau berzina, tapi laki-lakinya dia memaksa begitu. Tapi kalau laki-laki ketika dia mau berbuat zina, kemudian dia sadar dia tidak mau, akhirnya bisa tidak jadi berzina. Jadi kalau perempuan sulit, kenapa ya? Karena tenaganya lemah, akhirnya dipaksa oleh laki-laki. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah ampuni. Tapi tadi Pak, yang namanya kebanyakan ya terjadinya zina itu awalnya perempuan tidak mau, tapi karena yang sudah laki-lakinya terus seperti itu, akhirnya perbuatan dosa yang asalnya tidak mau, ya ujung-ujungnya akhirnya jadi sama-sama mau. Ya inilah yang dikhawatirkan oleh agama, maka tidak boleh dua-duaan. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, tadi pertanyaannya apakah benar orang yang tidak jadi berzina gara-gara takut kepada Allah akan dapat pahala besar? Insya Allah dia akan mendapatkan pahala besar, bahkan sebagaimana tadi kata Nabi, akan dinaungi pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu hanya terbatas kepada 7 golongan. Dalam riwayat yang lain ada 8 golongan, yaitu orang yang salah satunya adalah orang yang membebaskan hutangnya. Ini adalah orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar ganjarannya insya Allah. Kemudian
apa tadi teh bagaimana sebenarnya para ulama meleveling zina antara laki dan perempuan dengan perbuatan sodomi. Adapun yang sodomi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu lebih keji, lebih hina ya daripada yang berbuat zina dengan lawan jenis. Betul tadi saya belum sampaikan ya. Salah satu yang membuat jijik lagi, yang lebih keji lagi adalah perbuatan zina dengan sesama jenis. Tapi ini pembahasannya ada khusus Bapak Ibu. Nanti ada bab liwat. Liwat itu perbuatan zina ya, laki-laki dengan laki, sodomi, atau perempuan dengan perempuan itu apa? Aborsi. Apa ya namanya itu perempuan dengan perempuan teh? Lesbi. Ya, lesbi, bukan aborsi ya, hadirin. Jadi aborsi. Apa tadi? Lesbi. Maka yang demikian itu adalah lebih keji dan lebih buruk. Kalau orang yang berzina laki-laki dan perempuan dua-duanya belum menikah kan tadi 10-100 kali cambukan. Tapi kalau orang yang belum menikah, dua-duanya belum menikah, tapi berzinanya sesama jenis laki-laki dengan laki, dua-duanya dibunuh. Kalau perempuan dengan perempuan, dua-duanya dibunuh. Allah musta'an. Inilah hati-hati ya orang yang berbuat lesbi, orang yang berbuat sodomi. Dua-duanya lebih buruk daripada orang yang berbuat zina dengan lawan jenis. Ya, Allahu alam. Demikian. Barakallahu fikum. Ya, berikutnya lagi. Bismillah. Izin bertanya Ustaz terkait sikap bagi keluarga yang di dalamnya terdapat pelaku zina sehingga harus menanggung aib. Semisal keluarga tidak menjalankan syariat untuk mencambuk 100 kali dan mengasingkannya selama 1 tahun karena ketidaktahuan di masa tersebut. Apakah perlu ditunaikan setelah mengetahui hukumnya? Kemudian dalam hal ini, apakah aib tersebut termasuk ke dalam aib yang perlu ditutupi oleh keluarga? Semisal salah satu adik dari pelaku zina akan menikah, apakah harus menyampaikan tentang aib tersebut atau merahasiakannya dari pasangannya? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Yang pertama tentang hukuman. Memang benar ya yang tadi disampaikan, orang yang sudah menikah hukumannya begini, yang sebelum menikah hukumannya tadi salah satunya apa, dicambuk 100 kali. Nah, kemudian ini kan hukum Islam. Nah, kemudian bagaimana keluarga yang mengetahui salah satu kerabatnya ternyata berzina? Apakah mereka keluarga ini menghukum orang yang berzina tadi? Apakah orang yang ini dihukum, yang sudah berbuat zina tadi akan dihukum oleh keluarganya? Lah, tidak boleh. Ayahnya, kerabat, pamannya, siapapun tidak boleh menghukum orang yang berbuat zina ini. Yang boleh menghukum itu adalah siapa? Pemerintah sekali lagi. Jadi bukan siapa? Bukan pribadi, bukan keluarga, bukan RT, bukan RW, tapi siapa? Pemerintah. Kecuali memang pemerintah mengizinkan. Seperti gubernur Aceh, seperti orang-orang Aceh. Itu walaupun negara bukan negara Islam, tapi diberikan izin untuk memberikan menghukumi dengan syariat di sana, di mana di Aceh misalnya, maka boleh ditegakkan oleh siapa? Tetap oleh pemangku hukum. Tidak boleh oleh setiap keluarga disiksa begitu ya, dicambuk tidak boleh. Itu penyiksaan dan dosanya tidak dia akan berdosa. Orang yang menghukumi itu akan berdosa di sisi Allah. Dosanya apa? Dosa membunuh. Hati-hati ya. Jadi siapa yang membunuh itu adalah resmi oleh negara atau wakilnya. Misalkan gubernur atau kecamatan yang diwakilkan memang secara resmi. Itulah yang menegakkan hukum. Maka bagi keluarga tidak boleh ditegakkan. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, apabila orang itu akan menikah dengan orang lain, maka apa yang harus dilakukan? Maka kita sampaikan ya bahwasanya misalkan yang akan menikah itu antum sampaikan, sampaikan kepada yang tadi laki-laki itu, saya pernah terjerumus ke dalam perbuatan dosa begini, tapi insya Allah saya sudah bertobat, benar-benar saya tidak akan pernah, dan saya merasa jijik dan saya merasa sakit dan sebagainya. Itu mangga, silahkan mau diteruskan nikahnya atau tidak, terserah. Itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya yang menyampaikan itu adalah bagusnya siapa? Bagusnya boleh keluarganya, arti dipahamkan juga kepada orang yang akan menikah itu. Justru yang paling besar dari yang menikahnya ini, dia harus ridho. Salah satu bukti tobatnya dia harus ridho ketika dia menginginkan suami yang diidam-idamkannya ternyata tidak jadi menikah gara-gara dia masa lalunya pernah menikah, kemudian tidak jadi menikah, kemudian ridho. Nah, itulah bagian dari insya Allah penggugur dosanya. Itu bagian dari penggugur dosa. Jadi sangat sakit hati, saya karena berzina saya begini-begini, tidak. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
ini penggugur dosanya. Dengan sabar, insya Allah dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih baik memang sampaikan. Tapi kalau misalnya memang sudah ma'ruf ya, sudah ma'ruf, kita sudah diketahui oleh calon pasangan itu adalah kita pernah berzina, ya tidak lagi disampaikan karena sudah tahu begitu. Tapi biasanya mohon maaf ya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kebanyakan ya katanya, saya banyak yang curhat, banyak yang ini. Dulu ketika sebelum menikah mah nerima tidak apa-apa. Tapi ketika sudah menikah, sudah menikah, sudah menjalani keluarga, kemudian si istrinya ini ada masalahnya dalam arti misalnya tidak sesuai dengan keinginan suaminya atau sebaliknya begitu ya, ada salah sedikit gitu ya, akhirnya ujung-ujungnya mengungkit-ungkit, kamu mah dasar dulunya juga pezina, astagfirullahaladzim, kan gitu. Padahal dia sudah bertobat dan dia tidak membuat keburukan. Nah inilah artinya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka hati-hati menikahlah dengan orang yang soleh. Insya Allah orang yang soleh itu tidak akan pernah mengungkit-ungkit masa lalu seorang pasangannya, insya Allah. Maka kalau tidak soleh maka begitu. Akhirnya apa? Mengungkit-ungkit masa lalunya, membongkar lagi masa lalunya. Ketika ada kesalahan, ketika ada sedang dalam keadaan emosi amarah, maka disebut-sebutkan keburukan istri yang masa lalunya. Nah inilah orang yang tidak beragama sebetulnya. Maksudnya adalah orang yang tidak paham dengan agama. Maka nikahlah dengan orang yang paham agama sehingga dia ketika marah tidak memberikan lontaran kata yang menyakiti pasangannya. Ya, wallahu alam. Demikian mungkin ya, mudah-mudahan difahami. Ini saya coba bacakan lagi ada Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah pelaku zina yang sudah diberi hukuman di dunia artinya sudah gugur dosanya dan tidak akan diazab kelak di akhirat? Ini tadi sebenarnya udah dijelaskan di materi Ustaz. Oh iya. Ya. Jadi intinya gugur ya, insya Allah di kafaratnya tadi sudah diampuni dosa-dosanya. Insya Allah mudah-mudahan dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadisnya insya Allah yang tadi sudah disampaikan, juga ada hadis lainnya bahwa baginya adalah surga. Ya, bagi orang yang sudah dihukum di dunia maka baginya surga, insya Allah. Kemudian ini lanjutan dari pertanyaan sebelumnya, Ustaz. Apa yang tertinggal? Semisal pelaku zina perempuan dinikahkan dengan lelaki yang menjinahinya, apakah dibolehkan, Ustaz? Kemudian apakah serta status nasab dari anak yang dilahirkan bagaimana, Ustaz? Ini ada beberapa khilaf ya di antara para ulama hukum menikahkan orang yang tadi berzina, kan pacaran ya, laki-laki dan perempuan pacaran, anak muda, kemudian terjadi perzinahan. Nah kebanyakan kan di kita dinikahkan, dinikahkan. Nah ini ada beberapa pendapat di antara para ulama. Yang pertama hukumnya boleh, ini pendapatnya Syafi'iyah ya. Jadi orang yang menikahkan asal benar ya dia tidak berzina dengan yang lainnya kemudian dinikahkan. Nah ini ada yang mengatakan ulama boleh selama yang berzina itu adalah suaminya ya tidak dengan yang lainnya, dia hanya berdua tadi ya, artinya yang melakukannya. Baik. Ini menurut pendapat Syafi'iyah. Nah pendapat yang lainnya seperti Hanabilah dan yang lain mengatakan tidak boleh dinikahkan, tunggu sampai lahir. Kenapa? Ya karena salah satunya adalah hukuman bagi orang yang berbuat zina tadi ya. Kalau dalam syariat kan maka dia akan dicambuk seperti itu. Kalau dalam syariat, kalau diketahui dia itu berzina. Tapi kalau misalnya tidak diketahui, nah ini memang ada asar dari Nabi dari Umar bin Khattab ya, juga yang lainnya bahwasanya pernah menikahkan orang yang berzina dengan siapa? Dengan orang yang menjinahinya ya. Jadi intinya ini ada khilaf di antara para ulama. Satu sisi memang ketika tidak dinikahkan itu akan menjadi kemuskilahan, menjadi masalah. Kenapa masalahnya? Ya tadi perempuannya aib dan lain sebagainya sehingga terjadi terjadi bunuh diri lah dan lain sebagainya. Seperti itu, satu sisi seperti itu. Tapi sisi lain ketika dinikahkan akhirnya bermudah-mudahan. Makanya mohon maaf ya, sekarang itu menjamur, sama sekali menjamur dan itu menjadi tradisi. Kalau sudah hamil ya udah nikahkan. Begitu. Kenapa? Ya karena tadi
bertasahul, bermudah-mudahan dalam perkara ini. Sehingga apa? Sehingga akhirnya menjerumuskan orang untuk berbuat zina. Pacaran enggak. Coba sekarang, siapa orang tua yang membiarkan anaknya pacaran kemana-mana? Siapa orang yang melarang? Ini jarang. Orang tua melarang anaknya pacaran, tidak ada. Malahan mana pacarnya udah gede kok belum pacaran, kan begitu? Kok belum dibawa ke sini? Atau belum ngelihat berduaan? Waliyadzubillah. Ini kenapa ya? Karena sudah biasa, kita sudah merasa biasa gitu ya dengan perzinahan ini, dengan merasa biasa. Orang yang berbuat zina dinikahkan, akhirnya apa? Akhirnya mendorong orang lain untuk berpacaran, mendorong orang lain untuk berzina. Ya, wallahu alam ya. Kalau saya berpendapat adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya tidak dinikahkan sampai dia nanti lahir begitu ya. Nah, kemudian bagaimana ketika dinikahkan? Kalau memang benar-benar dia itu adalah anak dari suami yang tadi menikahinya, ya, walaupun secara tadi tidak ada nasabnya. Walaupun secara hukum nasabnya adalah kepada ibunya. Jadi nasab anaknya itu adalah tanpa bapak. Artinya apa? Karena hasil zina. Walaupun ada yang mengatakan itu kalau apa? Kalau betul-betul dia itu pezina. Jadi orang laki perempuan itu adalah tukang zina. Dia tidak tahu mana bapaknya begitu ya. Akhirnya tidak ada bapaknya, tidak ada Tidak ada dinasabkan kepada bapaknya. Tapi kalau jelas bapaknya, misalnya dengan cara apa nama tuh di sekarang itu di tes apa ya nama tuh ya? Gen bukan antigen, apa namanya tuh Pak ya? Tes apa ya? Yang ini teh benar nggak bapaknya gitu ya? Apa namanya teh? Aderil, ada yang tahu apa ya? Tes ini, aduh. DNA, DNA ya? Tes DNA. Nah, ini teh apakah benar nggak anaknya si ini, anaknya si itu? Nah, kalau memang betul-betul dia itu adalah anaknya kemudian dinikahkan, maka wallahu alam itu adalah anak dari siapa? Bapaknya. Kalau betul-betul si perempuan ini tidak berzina dengan yang lainnya ya. Wallahu alam demikian mungkinnya. Jadi intinya memang kebanyakan ulama mengatakan orang yang berzina itu tidak dinasabkan kepada bapaknya. Maksudnya adalah karena si perempuan ini tukang berzina dan dikhawatirkan dia itu adalah orang yang tidak ngerti, tidak jelas siapa bapaknya, maka tidak disandarkan kepada bapaknya orang yang berzina tersebut ya. Tapi kalau misalkan bapaknya jelas si anu, maka ada yang mengatakan yang diperbolehkan untuk dinasabkan kepada siapa? Bapaknya. Kemudian ketika dia sudah betul-betul menikahinya ya. Wallahu alam itu mungkin ya, wallahu alam. Tadi anak yang lahir dari yang sama-sama berzina dinikahkan itu tetap mahram buat adik-adiknya nggak Ustaz? Ya, seandainya ya, maka seandainya memang benar si anak tadi itu real ya, jelas secara dokumen, secara data, secara pembuktian adalah anak dari suami yang tadi yang benar yang menikahinya, kemudian dia punya anak lagi yang lainnya, maka wallahu alam itu adalah mahram ya. Yang tidak itu adalah tadi yang tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah dia pezina, kemudian tidak jelas siapa ayahnya, kemudian datang kepada suaminya seolah-olah itu anak suaminya padahal anaknya bukan. Nah, inilah yang akan merusak nasab, ini yang akan merusak waris, akan merusak kezaliman kepada yang lain. Tapi kalau betul-betul ini teh anaknya, secara pembuktian itu betul anaknya, kemudian dia dinikahkan, wallahu alam ini kakek dan adiknya adalah masuk ke dalam darah dagingnya ya, wallahu alam demikian. Karena beda Pak ya, harus membedakan pezina dengan orang yang terjerumus ke dalam zina ya. Kalau terjerumus ke dalam zina dia hanya melakukan 1 kali atau 2 kali dan hanya dengan satu pasangannya itu, kemudian misalnya tadi dinikahkan, nah maka ulama Syafi'i itu membolehkan seperti itu, dan sebagian sahabat juga ada asar yang membolehkan seperti itu, asal tadi si perempuannya tidak berzina dengan yang lain dan ini bukan pezina. Tapi kalau dia sudah pezina, nah ini tidak boleh dinikahkan, sepakat tidak boleh dinikahkan. Kalau dia itu pezina kemudian dia lahir, tidak boleh dinikahkan dan dia anaknya dinisabkan kepada ibunya, bukan kepada orang lain, kepada laki-laki yang lain. Demikian ya Pak ya. Jadi membedakan antara pezina dengan orang yang terjerumus ke dalam perbuatan zina gara-gara apa? Gara-gara sesuatu kemudian dia akhirnya dinikahkan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ada khilaf ulama ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak ya. Muhammad dan Ali mengatakan tidak, agar apa? Agar sama sekali tidak membuka celah untuk berbuat zina kembali bagi orang lain. Karena kalau dinikahkan orang lain akan mencontoh dia, udahlah saya mah sudah pacaran nih, saya berzina aja agar dinikahkan, kan begitu akhirnya sekarang itu. Waliyadzubillah. Maka inilah salah satu keburukannya ya. Wallahu alam. Demikian mungkin Pak Ahmad ya. Ini sudah mungkin zuhur juga ya. Azan Pak ya? Ya silakan, mau ditutup langsung Ustaz?
Ya, baik Pak. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang bisa disampaikan benar dari Allah Ta'ala, salah dari saya dan dari syaitan, semoga Allah ampuni, Allah maafkan. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita dari segala keburukan, Allah jaga kita dari segala dosa, dan Allah berkahi kita, limpahkan kepada kita pahala, Allah hapus segala dosa-dosa kita, dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan iman, juga Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Kita tutup dengan Subhanallahumma wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, makasih Pak ya semua. Assalamualaikum. Kita sudah